Di rumah sakit, Nyonya Kurnia hanya diam. Tiba-tiba datang seorang perawat menghampirinya untuk mendiskusikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki oleh Nyonya Kurnia dan membantu Nyonya Kurnia untuk menilai kemampuan yang masih dapat digunakan, dan membantu Nyonya Kurnia juga untuk memilih dan menetapkan kemampuan yang akan dilatih, melatih kemampuan yang sudah dipilih, dan menyusun jadwal pelaksanaan kemampuan yang telah dilatih dalam rencana harian. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, nama saya Suster Bernadette dari Kolim. Saya mahasiswa keperawatan Sari Mutiara Medan. Pagi ini saya akan bertugas di ruangan Ibu dari pagi jam 7 sampai dengan jam 2 siang, dan Ibu sebagai pasien saya. Apakah Ibu bersedia menjadi pasien saya? Oke, baik Bu. Sebelum kita memulai kerja kita, atau sebelum saya mendampingi Ibu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, tetapi kita harus mengontrak waktu. Sebelumnya, apa boleh kita duduk di luar, di taman? Boleh, Bu? Oke. Dekat aja deh. Sebelum kita memulai kegiatan kita, kegiatan ini akan kita nilai. Kita harus kontrak waktu dan kita buat 10 menit atau 15 menit. Jadi sebelumnya itu saya mau tanya dulu, apa kegiatan Ibu di rumah dari bangun tidur? Pagi itu mandi, makan, keramas, sikat gigi, bersihkan rumah, bersihkan kamar. Bersihkan kamar, merapikan tempat tidur. Oke, baik. Kalau begitu, dari 5 tugas yang Ibu lakukan di rumah, ada beberapa tugas yang bisa kita lakukan di rumah sakit. Sekarang kan Ibu kan lagi dirawat di rumah sakit. Apa Ibu bersedia kita laksanakan tugas itu untuk melatih kembali supaya Ibu tidak terlalu merasa stres atau kepikiran gitu di rumah sakit ini? Apa Ibu bersedia? Bersedia. Oke, baik. Sebelum kita memulai pertama, yaitu membersihkan, merapikan tempat tidur. Nah, tadi kan Ibu bangun, pasti tempat tidur kan belum begitu rapi. Jadi kegiatan pertama kita rapikan tempat tidur ya. Oke, kalau begitu kita kembali ke dalam kamar Ibu tadi. Kita merapikan tempat tidur kembali dari awal sampai habis ya. Oke, mari. Sebelum kita merapikan tempat tidur, laken, bantalnya dulu kita singkirkan di sebelah ya. Oke, kamu ambil satu, Suster ambil satu yuk. Di sini ya, diletakkan aja di sini. Nah, baru setelah itu kamu angkat spraynya, letakkan di situ ya. Oke, nanti spray ini kita bagusin. Terus kita kasih ke laundry ya. Oke. Nah, setelah itu rapikan dulu stick-lock-nya. Ini namanya stick-lock-nya. Tidak usah kita bongkar, karena stick-lock-nya kan masih bersih. Jadi kita rapikan lagi. Nah, setelah itu kita kembali lakenkan kembali tempat tidur ini ya, supaya rapi kembali ya. Gak usah kasih dia kan ini. Kita masukkan dulu ujung-ujungnya ya. Ujungnya bagaimana? Sebentar ya, Suster tarik di belakang ini supaya bisa dimasukkan yang di ujung sana.
kepalanya. Bisa? Rapi ya. Lihat nih suster. Oke, ini masukkan ke dalam. Oke. Nah, ini selimutnya. Oke. Bagaimana? Udah rapi kan? Rapi kan? Bagaimana perasaannya setelah rapi tempat tidurnya daripada yang tadi pagi? Ini lebih senang. Senang. Ya. Ya. Jadi mulai besok atau nanti sore bangun tidur dirapikan tempat tidurnya ya. Bangun tidur, habis itu besok pagi bangun tidur, istirahat sore juga. Oke? Oke. Kalau begitu nanti kita buat lagi termin yang kedua. Suster akan melatih kamu untuk menyapu kamar. Kan bisa menyapu kamar kan? Oke, nanti besok kita lanjutkan lagi di kamar ini juga ya. Oke? Oke. Suster permisi ya. Terima kasih, Suster. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Suster. Apa betul ini keluarganya Ibu Kurnia? Baiklah, perkenalkan saya Suster Bernadette dari Kolin. Saya siswa dari keperawatan Sari Mutiara. Beberapa hari ini saya, oh ya, beberapa hari ini saya mendampingi Ibu Kurnia di ruangan. Nah, kebetulan selama beberapa hari ini saya tidak nampak Ibu. Jadi pagi ini kebetulan ada Ibu. Jadi ada beberapa hal yang harus saya katakan sama Ibu tentang Ibu Kurnia. Tetapi sebelumnya saya mau tanya dulu, apa sih kegiatan Ibu Kurnia selama dia berada di rumah? Baik, Suster, kegiatan Kurnia di rumah yaitu merapikan tempat tidur bangun pagi, terus keramas, gosok gigi, menyapu kamar. Itu Suster kegiatannya di rumah. Oh iya, betul, pas, betul apa yang dia bilang Ibu Kurnia tadi kemarin-kemarin memang pas, betul seperti mamanya jelaskan. Memang ada beberapa poin kegiatan yang sudah kami laksanakan. Membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar. Ya di rumah sakit seperti itu. Dia bangun tidur, udah mandi dia. Kemarin-kemarin saya waktu saya masuk dia sudah mandi, bersih, udah keramas dia. Jadi pesan saya untuk keluarga melihat perkembangan Ibu Kurnia sangat bagus sekali. Jadi selagi dia masih di rumah sakit, apa yang dilakukan Ibu Kurnia, tolong keluarga responnya agak baik, memberikan dia semangat, support, pujian kepada dia, berikan pujian. Oh bagus sekali nak, bagus sekali gitu. Harus berikan pujian sama dia supaya harga diri dia yang tadinya rendah bisa meningkat kembali. Itu supaya apa yang dia pikirkan itu hilang. Ada dukungan dari keluarga. Apa Ibu bisa lakukan itu di rumah nanti atau di rumah sakit selagi dia masih di rumah sakit? Iya, Suster, nanti di rumah. Oke, terima kasih banyak ya Bu, karena saya senang sekali 1 minggu ini saya berada di ruangan Ibu Kurnia. Saya jumpa dengan Ibu Kurnia yang dari awalnya masuk selalu diam aja, kita tanya diam aja. Tetapi beberapa hari kemudian setelah dilatih dia semangatnya ada, meningkat kembali. Harapan saya semoga cepat sembuh dia, kembali kepada keluarga sudah mulai sembuh dan normal kembali. Jadi itu pesan dari saya sendiri sebagai orang kesehatan. Apa yang dibuat suster dibuat Ibu Kurnia, harapan saya
agar keluarga tetap memberikan support, ya, berikan dukungan dan semangat kepada dia. Jangan mengatakan bahwa boleh ini jangan marah-marah. Nggak boleh. Orang seperti itu harus kita ngangkat berpujian, selalu berikan pujian sama dia. Oke, ada yang ibu mau bertanya? Tidak ada suster. Oh, oke. Suster. Oke, sama-sama. Nanti saya lihat lagi ke depannya, saya lihat mana lagi perkembangan selagi saya ada di sini. Oke, terima kasih banyak ya. Saya berjumpa dengan Ibu Sakuria. Oke, ya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Salam perawat.